Assalamualaikum Dita. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi kesini lancar aja, nggak ada hambatan? Alhamdulillah lancar. Tadi mau dianterin. Oh, dianterin ya? Iya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya meminta izin untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Kemudian saya juga minta izin untuk membawa buku karena saya untuk menulis segala sesuatu hal yang dalam konseling ini. Apakah dikeluarkan? Boleh. Dan untuk semua yang kita obrolkan ini, karena kita di konseling itu ada asas kerahasiaan, jadi Dita merasa tenang aja ya, kami tidak akan bocor kemana-mana atau tidak dipublikasikan. Bisa dimengerti mungkin ya? Iya. Boleh? Boleh. Nah, kita flashback nih mungkin ya ke sesi konseling yang pertama yang minggu lalu. Kira-kira nih dari diri Dita ada perubahan nggak? Ada. Sebenarnya sih ada, cuman belum konsisten gitu. Belum konsisten. Jadi ketika Dita itu bisa mungkin ya menolak ajakan teman, cuman Dita belum konsisten dalam hal tersebut. Iya. Ya. Kira-kira nih ada hambatan nggak dalam menyikapi hal tersebut, Dita? Ya hambatannya ya mungkin ya baru yang tadi saya ucapkan yang belum konsisten. Cuman gimana ya? Ada hanya sedikit keberanian gitu buat saya nolak. Tapi ya karena memang belum konsisten ya, jadi wae lagi gitu. Jadi Dita itu di sini punya keberanian meskipun sedikit ya, punya keberanian, akan tapi masih kalah sama rasa Dita belum konsisten dalam melakukan hal tersebut. Oke, kita kembali lagi pada yang skema kognitif yang dulu. Mungkin ya Dita itu membuat dua skema kognitif. Yang pertama A atau bisa dibilang agak negatif, yaitu saya lemah. Dan Dita juga membuat skema yang kedua, yaitu mungkin bisa dibilang kebalikannya, saya tidak lemah. Nah, menurut Dita nih kira-kira yang baik itu untuk kedepannya skema yang A ataukah yang B? Yang baik. Yang B, yakin? Ya. Ya bagus. Oh ya, sebelum kita mulai ke teknik yang saya siapkan, saya lupa belum nanya ke Dita untuk sekarang ya. Dita kesini dulu itu Dita pernah bilang ke saya ada di skala perubahannya itu ada di skala 5 ya. Nah untuk sekarang setelah 1 minggu ke belakang Dita melakukan hal yang Dita ucapkan, kira-kira ada perubahan nggak ke skalanya? Ada. Ke naik apakah turun? Naik, alhamdulillah. Jadi ke berapa? Jadi kan karena menurut saya karena memang saya juga udah bisa menolak, cuman tetap aja ikut. Nah jadi mungkin ada di skala 6. Alhamdulillah ya, meskipun sedikit, tapi Dita itu bisa menaikkan skala ketenangan Dita menjadi ke titik yang 6. Kalau yang minggu kemarin itu ada di titik yang kelima. Oke, di sini Dita merasa belum bisa konsisten ya. Nah di sini kita akan menggunakan dua kognitif ini supaya Dita merasa lebih nyaman gitu ya. Boleh silakan dinyamankin duduknya, rilekskan. Kemudian Dita, oh ya saya siapkan rekaman di sini ya. Kemudian silahkan Dita ucapkan beberapa kali yang kognitif yang pertama, yaitu saya ucapkan itu saya lemah, dan saya akan rekam di sini ya. Bisa mulai sekarang pejamkan mata Dita, serileks mungkin bawaan tubuhnya, dan bisa dimulai dari sekarang ucapkan kalimat kognitif tersebut.
Saya lemah. Saya lemah. Saya lemah. Saya lemah. Saya lemah. Kenapa berhenti? Apa ya? Sedih. Sedih. Sudah, saya jeda ya. Jadi Dita itu merasa sedih ketika mengucapkan skema kognitif yang pertama itu. Oke, kita maju ke mungkin dirubah kognitif yang Dita buat juga dulu kemarin, yaitu saya tidak lemah. Boleh pejamkan lagi mata Dita dan saya akan kembali, mungkin bisa dimulai. Saya tidak lemah. 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 Berhenti. Dari kognitif yang A dan B, menurut Dita kebanyakan yang mana yang Dita sering ucapkan? Buat kebanyakan sih yang A, cuman pengen lebih yang B gitu. Yang B. Oh, sekarang kita boleh coba ulang lagi ya. Untuk yang B mungkin silahkan pejamkan lagi mata Dita serileks mungkin, dan ya boleh mulai. Saya tidak lemah. 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 Cukup mungkin ya untuk Dita. Dan Dita ketika Dita mengucapkan skema yang kedua ini, yang ke B, yaitu self talk-nya itu adalah saya tidak lemah. Apa yang Dita rasakan? Semangat gitu dah. Terus juga ngerasa emang iya saya tuh emang gak lemah. Jadi kenapa gitu harus bilang saya lemah gitu. Terus ya saya harus jadi prioritas diri sendiri gitu Kak. Ya bagus sekali. Jadi Dita itu harus lebih mengutamakan keperluan diri sendiri dan percaya lagi kepada diri sendiri kayak gitu. Iya. Nah, kira-kira nih dari kedua skema ini untuk kedepannya, menurut kita yang baik untuk hidup kita itu yang mana? Yang A ataukah B? Yang B. Yang B. Yang B itu adalah kalimatnya saya tidak lemah. Nah, kira-kira nih saya mau nanya, kira-kira Dita mau menerapkan skema ini mulai dari kapan? Mungkin mulai dari kalau misalkan ada yang ngajak teman lagi. Nah kan sekarang malam minggu ya. Ya. Biasanya suka ngajak main. Saya mungkin karena kebetulan juga saya lagi banyak tugas, mungkin saya mau nyobain nolak gitu. Soalnya saya mau ngerjain tugas. Oke, berarti kalau misalkan teman Dita sekarang ada yang ngajak, berarti Dita mau menerapkan skema ini mulai dari sekarang, mungkin ya malam sekarang. Oke Dita, mungkin saya akan menyebutkan kembali. Jadi Dita itu mulai hari ini, oh ya, kira-kira dari jam berapa tuh Dita akan mempersiapkan buat diri sendiri, buat konsisten pada diri sendiri? Mungkin jam sekarang kan beres sesi konseling mungkin jam 5. Jam 5. Oke, jadi Dita ini nanti setelah jam 5 udah mulai mempersiapkan diri buat konsisten dalam menerapkan saya tidak lemah dalam mengajak tawaran teman untuk bermain keluar. Oke, terima kasih. Nah, ketika kan Dita udah memilih skema yang B, mungkin ya, saya tidak lemah. Kira-kiranya kalau misalkan Dita nih bisa dalam melakukan skema ini, skala Dita yang tadinya kita kembali lagi ya, Dita itu ada di skala 6 dalam 0 tenang, 0 sedih, dan 10 itu tenang mungkin ya. Nah, untuk kira-kiranya kalau Dita bisa melakukan skema yang B ini, apakah ada perubahan di skala yang tersebut? Ada. Berkurangkah atau naikkah? Bertambah. Ya, tadi tuh Dita ada di titik 6.
Kalau bertambah kira-kira jadi 7. 7. Wow, angka yang cukup hebat sekali satu ya, buat melangkah ke kebaikannya. Oke, mungkin dicukupkan segitu ya untuk sesi konseling yang kedua ini. Masih ada sesi konseling yang ketiga mungkin ya. Nah, kira-kira mau kapan nih Dita bisanya menyempatkan waktunya buat konseling yang ketiga ini? Sabtu mungkin. Sabtu jam berapaan? Siang, sore, pagi? Pagi boleh. Oh, pagi. Karena libur. Ya, Sabtu pagi. Mungkin Sabtu depannya atau Sabtu lusa depannya? Sabtu besok. Sabtu besok ya. Sabtu besok jam 7 pagi ya. Saya tunggu di ruangan ini. Iya. Oke. Ucapan sekian dari saya. Mudah-mudahan di pertemuan konseling yang sesi ketiga kita bisa menuntaskan semua masalah ini. Kita merasa puas dengan segala keputusannya. Cukup mungkin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.